Pertama-tama saya ingin mengucapkan pantunnya. Makan siang, makan malam, ikannya tetap ikan asin. Hadirin sekalian, izinkan saya mengucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya maka tercapailah segala kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan. Tak lupa kita kemudian bersalawat kepada Rasul panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangannya lah kita semua mendapatkan hidayah. Kita semua sebagai kaum muslimin yang senantiasa mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu senantiasa marilah kita mengucapkan salam dan salawat kepada beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pertama-tama saya ingin menyapa para bapak ibu hadirin dan hadirat sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita berada di tempat ini. Tadi sudah disinggung oleh adik-adik kita dari SMP dan SDIT ya. Ada satu hadis yang menarik, man salaka tariqan yaltamithu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar untuk dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Kita berharap ya kehadiran kita di sini. Mungkin ada di antara bapak ibu yang datang dari jauh. Ada yang dari jauh ya? Ada. Di luar Parigi ada? Ada? Ya ada. Kalau ada, ya saya sebenarnya mengusulkan kepada panitia untuk memberikan apresiasi bagi para undangan yang datangnya dari jauh. Itu luar biasa, mereka bisa datang hadir di tempat ini. Baiklah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ismail, ya ditunjuk selaku moderator pada siang hari ini untuk memandu acara kita. Dan alhamdulillah saat ini pemateri kita atau narasumber kita sudah ada bersama-sama kita. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Iya, ya Ustaz ini dari Palu ya. Mungkin peserta yang paling jauh Ustaz ya. Kalau masih ada di luar, lebih jauh lagi dari Palu itu luar biasa. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustaz yang sudah menyisihkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita di siang hari ini. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang bulan Zulhijjah, ya tentunya di dalam pikiran kita semua itu ya ada di dalamnya ibadah haji, kemudian Idul Adha, kemudian ibadah kurban. Ya, tapi ya, hadirin sekalian, bukan itu saja ya. Bulan Zulhijjah itu punya banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Ya, selama ini mungkin kita melihat atau kita cuma mengetahui saja bulan Ramadan memiliki keutamaan ya. Di sana ada Lailatul Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan. Maka kita lihat ya, ada saudara-saudara kita yang mereka bersemangat beribadah, sholat malamnya terjaga, qiyamul lailnya, baca Qur'annya 1 hari 1 juz ya. Kemudian sedekahnya. Tetapi kenapa kita tidak lakukan juga di bulan lain? Ternyata ada bulan-bulan lain atau waktu-waktu yang lain yang lebih utama. Ini insyaallah akan dibahas bersama narasumber kita Ustadz Rizal ya. Dan tema tabligh akbar kita adalah berkurban ya untuk surga, keluarga di dunia dan di akhirat. Ya kurang lebihnya seperti itu mungkin ya. Kalau tidak salah baca saya tadi. Saya ulangi, berkorban untuk surga, keluarga di dunia dan di akhirat. Ini tema yang menarik dan insya Allah kita akan bahas bersama pemateri atau narasumber kita pada siang hari ini. Pertama-tama kami ingin membacakan dulu biodata dari pemateri kita pada siang hari ini. Nama beliau adalah Al-Ustadz Rizal Rahman Hamzah. Ya, beliau ini lahir di Buol. Ya, ada orang Buol mungkin di sini ya. Ya, jadi beliau lahir di Buol 23 Agustus 1991. Kurang lebih beda 6 tahun dengan saya ya.
Kira-kira berapa ya umurnya, umur beliau ini? Ya luar biasa. Lebih muda dari saya kayaknya. Iya. Kemudian beliau beralamat di Jalan Tombolotutu, Kota Palu. Riwayat pendidikan beliau, ya kita tidak sebutkan semua ya karena banyak ini dari SD sampai SMA. Beliau merupakan ya lulusan dari Ma'had Ali Ar-Royah Sukabumi. Kemudian S1-nya Syariah Lipia Jakarta. Kemudian saat ini beliau sedang mengambil S2 di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Kemudian beliau sebagai ketua Lembaga Pengembangan Pengajaran Fahmul Quran DPP Wahda Islamiyah. Kemudian alumni dari Universitas Imam Muhammad bin Saud cabang Lipia. Kemudian juga beliau sebagai trainer nasional sekejap paham Al-Quran ya. Jadi ada satu lembaga yang menangani tentang bagaimana caranya kita bisa memahami Al-Quran. Itu ada di lembaga Wahdah Islamiyah ini. Dan masih ada lagi beberapa cabang-cabang daripada Al-Quran. Ada lembaga tahfiznya, ada juga lembaga tahsinnya. Itu semua ada. Dan luar biasa ini peluang juga bagi kita untuk bisa belajar ya, mengenai Al-Quran. Baik, karena pemateri sudah ada di hadapan kita, dan sebelumnya kami sampaikan juga untuk materi pertama kita pada siang hari ini, insya Allah kami beri waktu 45 menit ya, 45 menit kurang lebih sampai jam 10, karena nanti setelah ini akan ada materi yang kedua. Baik, selanjutnya kepada Al-Ustaz langsung saja dengan hormat kami persilahkan. Falyatafadhal masykuran wa ma'jura. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih. Sebelum saya mulai, bisa adik yang dua tadi naik lagi. Siapa tadi? Yang pidato bahasa Arab tadi. Siapa? Sofia ya, dengan Sofia. Dengan siapa tadi? Dengan Risti Awalini. Ya, tafadhol. Ya, silakan naik Ananda Risti dari SMP Quran. Ananda Sofia silakan. Ayo. Silakan. Mana Ananda Risti tadi sama Sofia ya? Risti Awalini Ustaz. Ya, Ananda Risti ini ya masih kelas 7 ya. Kelas 7 SMP Quran. Ananda Sofia masih kelas 2. Ya, alhamdulillah mereka sudah bisa tampil di hadapan orang banyak. Ini luar biasa ya. Tidak semua orang bisa berdiri di hadapan orang yang banyak seperti ini. Dan alhamdulillah mereka sudah mampu untuk menunjukkan itu. Ya. Silakan, ada Ananda Rizky dengan Ananda Sofia. Ya, silakan Ananda, supaya waktunya bisa efektif. Ada Ananda Risti? Atau kita tunggu sebentar Ustaz? Iya, lagi dipanggil kayaknya. Ini ada Ananda Sofia. Ayo. Ananda Risti silakan. Ya, maju. Ananda Risti mana? Oh iya. Oke. Sini. Siapa namanya? Sofia. Tafadhol ya. Diambil. Ini ada hadiah dari Ustaz, Masya Allah. Jadi saya dari Palu bawa hadiah. Tadinya mau dikasih untuk yang bisa menjawab pertanyaan saya.
Tapi saya terpukau dengan penampilan Ananda, jadi hadiah ini kita ikhlaskan ya, kita berikan kepada kedua Ananda yang tampil tadi. Tafadhal. Iya, Masya Allah. Ini dikasih Masya Allah. yang siapa yang satunya lagi? Silakan. Iya, kasih Silakan yang satu Tia. Syukran jazakumullah khairan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Parigi Motong atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolres Parigi Motong atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPD Wahda Islamiyah Parigi Motong, yang kami hormati para pengurus DPD, para pengurus Muslimah MWD Parigi Motong, para panitia, para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan sekalian, adik-adikku sekalian yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyi. Adda al-amanah wa ballaga ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma dzakarahu dzakiruna al-abrar. Wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an min salih ummatihi wa an yahsyurana yawmal qiyamati fi jumratihi. Ayyuhal muslimun wal muslimat, para hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kita memuji pencipta langit dan bumi. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat usia, sehingga kita bisa sampai pada hari-hari yang mulia ini atas izin dan karunia-Nya dan taufiknya. Maka perbanyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang berhak untuk dipuji, zat yang pantas untuk dipuji dan diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita basahi bibir kita dengan kalimat-kalimat pujian memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita kemampuan, kekuatan untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, agar kemudian kerinduan kita bisa terjawab ketika kita atau kaki kita menapaki surga Allah Subhanahu wa taala yang kita rindukan. Para hadirin dan hadirat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya adalah menjadikan di dalam 1 tahun yang kita lewati ada musim-musim ketaatan, ada musim-musim kebaikan, ada musim-musim yang pahala amal soleh di dalamnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan hari ini, mengapa kita berkumpul di tempat ini? Adalah karena ingin mendapatkan kemuliaan, meraih keutamaan di hari-hari yang mulia itu. Hari-hari yang mana amal solehnya setara dengan orang yang mati syahid, setara dengan orang yang berjihad, tidak kembali harta maupun jiwanya. Dan alhamdulillah, tentu kita sangat bangga dengan kegiatan seperti ini. Perlu kami informasikan bahwa selain di Parigi Motong, di semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah khususnya menyelenggarakan kegiatan yang sama, yang dilaksanakan oleh DPD Wahda Islamiyah setiap daerah. Dan hampir kurang lebih 200 titik melakukan kegiatan Semarak Zulhijjah ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat muslim bahwa hari-hari ini tidak kalah dengan hari-hari di bulan Ramadan. Para hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mewajibkan kepada kita ibadah haji. Ibadah haji itu adalah rukun Islam yang kelima. Al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa siyamu Ramadan wa tutiyaz zakah wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man istata'a ilaihi sabila. Berangkat haji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tidak semua mampu untuk melakukan perjalanan haji. Sekalipun dia adalah rukun Islam, tapi diikat dengan apa? Dengan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu? Yang tidak mampu berarti tidak wajib baginya. Tapi kapan dia punya niat untuk menunaikan ibadah haji, maka insya Allah niat itu bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah menunaikan ibadah haji dengan syarat memang betul-betul ada keinginan dan dorongan yang kuat dalam dirinya ingin menunaikan ibadah haji, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah ke umrah yang lain adalah penghapus antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita suatu saat untuk berkunjung ke Baitullah Al-Haram untuk menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semaraknya atau semangatnya orang menunaikan ibadah haji luar biasa. Kita saksikan setiap hari ditayangkan di televisi di hari-hari ini. Kita lihat mulai dari umur yang masih muda sampai umur yang mungkin sudah tidak mampu berjalan, begitu semangatnya, rindunya untuk bertemu dengan Ka'bah, untuk menunaikan ibadah haji yang mulia itu, untuk datang ke tanah suci menunaikan ibadah itu. Bahkan Indonesia merupakan jamaah haji terbanyak setiap tahunnya. Padahal kalau kita pikir-pikir, butuh anggaran yang begitu besar, butuh dana yang begitu banyak, harus mempersiapkan juga stamina fisik. Tapi kemudian walaupun mengeluarkan anggaran yang cukup banyak, mengeluarkan tabungan-tabungannya untuk berangkat ke sana, tapi itulah orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang kerinduan yang sudah memuncak Allah sampaikan mereka untuk menunaikan ibadah tersebut, dan mereka bangga dan mereka terharu ketika melaksanakan itu. Ada kebanggaan tersendiri, dan tidak pernah sepi kita dapatkan itu Mekah itu, orang melakukan umrah ataupun haji,
Orang-orang datang dari pelosok, orang-orang datang dari penjuru dunia untuk menunaikan ibadah yang satu itu. Tapi karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang mungkin belum pernah ke tanah suci dan mungkin juga belum diberikan kemampuan untuk itu, selain antriannya yang panjang, ongkosnya yang begitu banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala membagi kemuliaan itu kepada siapapun yang tidak berangkat. Membagi siapapun bisa punya kesempatan untuk mendapatkan dan meraih surga, sebagaimana jamaah haji bisa mendapatkan surga. Orang yang tidak berangkat pun bisa mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di bulan yang mulia ini, sebagaimana yang didapatkan oleh jamaah haji. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari ini. Di surat Al-Fajr ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walayalin ashr, demi hari-hari yang 10, yakni 10 awal bulan Zulhijjah. Allah kalau bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan sesuatu itu agung kedudukannya. Dan kita sekarang berada di tanggal 6 Zulhijjah. Kata Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau SAW mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni al-ashr." Tidak ada amalan-amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini, yakni hari yang 10 bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah jihad juga bisa dikalahkan ya Rasulullah? Walal jihadu fi sabilillah. Jihad juga bisa dikalahkan oleh satu amalan sekecil apapun yang dilakukan di hari-hari ini. Kapan bisa menyerupai amalan itu? Ketika seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang pergi ke medan jihad, dia membawa dirinya, dia membawa hartanya, semuanya, dan tidak kembali satu dari keduanya. Artinya apa? Dia gugur, hartanya pun habis, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keutamaan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya kita tidak harus mendapatkan kesempatan itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat harta kita berikan di jalan Allah, maka itu adalah bagian terbesar yang sudah kita lakukan untuk agama ini sebagai amal soleh di bulan-bulan yang mulia ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lelah beramal soleh. Jangan pernah lelah beramal soleh. Kadang kita lelah, kayaknya baru-baru habis sholat duhur, sudah sholat asar lagi. Baru-baru berwudu, sudah mau berwudu lagi. Kayak belum lama puasa Ramadan, sudah mau puasa Ramadan lagi. Belum lagi amalan-amalan sunnah-sunnah yang lainnya. Kadang kita merasa capek, merasa bosan, merasa letih. Itu sifat dasar manusia. Apalagi di hari-hari ini kita dapatkan ada taklim-taklim membahas untuk memperbanyak amal soleh. Pada kesempatan ini juga kita sampaikan untuk perbanyak amal soleh, sedekah, baca Quran, birrul walidain, berzikir, kemudian infak, dan seterusnya. Terkadang kita merasa capek, maka kita sampaikan, inilah saatnya kita beramal. Kita bercapek-capek memang masih di dunia. Tempatnya kita bercapek-capek, berletih-letih adalah di dunia ini. Sama sebagaimana perkataan seorang anak kepada bapaknya. Bapaknya adalah Imam Ahmad, yang kerjaannya menulis hadis, yang kerjaannya sholat, yang kerjaannya ibadah. Sampai anaknya mengatakan, "Wahai ayahku, kapan sebenarnya istirahat?"
Ya, karena engkau saya lihat setiap harinya pagi dengan ibadah, dengan menghafal hadis, menulis hadis, ya, sholat, puasa. Kapan sebenarnya istirahat? Maka kata ayahnya, ya, ar-rahatu fil jannah. Istirahat itu nanti ketika kita masuk surga. Istirahat yang sebenarnya adalah ketika kita masuk surga. Kalau sudah masuk surga, maka yang tidak ada lagi yang namanya ibadah itu. Ya. Maka selama masih di dunia saatnya kita bercapek-capek. Kenapa? Karena kita mengharapkan surga. Surga itu adalah barang dagangan Allah yang mahal. Barang dagangan Allah yang mahal. Tidak mungkin kenikmatan kita tidak raih dengan kesusah payahan. Ya, kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Surga adalah nikmat. Maka untuk meraihnya bukan dengan bersantai-santai, tapi juga dengan bersusah payah. Ala inna sil'atallahi hiyal ghaliyah. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah mahal, dan ketahuilah bahwa barang dagangan Allah hiyal jannah, dia adalah surga. Dia adalah surga. Ini adalah saatnya kita memperbanyak amal, bercapek-capek. Untuk kebahagiaan siapa? Untuk kebahagiaan kita masing-masing nanti di akhirat. Karena kita masing-masing sudah nanti di akhirat, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Orang yang memperbanyak amal, dia yang beruntung. Orang yang memperbanyak menyiapkan bekalnya untuk kehidupan yang sesungguhnya, perjalanan abadi yang panjang, tiada ujungnya, dialah orang-orang yang berbahagia. Ya. Maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai kematian itu datang kepadamu. Ya. Jadi kita harus istiqomah, kita harus terus minta kekuatan sama Allah agar bagaimana kemudian kita bisa melewati ujian-ujian ketaatan ini. Ya. Maka butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Kita harus korbankan harta kita. Kita harus korbankan waktu kita. Ya. Kita harus korbankan perasaan kita. Kalau mau mendapatkan barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang mahal. Surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sekarang berada di bulan yang mulia itu. Berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar apa? Agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amalan yang kita lakukan di hari-hari ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingat, dosa, maksiat yang kita lakukan juga di awal-awal bulan ini atau di bulan ini, karena ini adalah bulan haram, maka dosanya juga, ya, hati-hati, dosanya juga besar. Ya, dosanya juga besar. Sehingga kita tahan diri kita. Kita tahan diri kita dari dosa, dari maksiat. Bukan hanya di bulan ini saja. Ini adalah pembelajaran melatih diri kita agar kemudian tidak mengikuti, menuruti hawa nafsu kita, ya, dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh setan. Untuk apa? Ketika kita keluar dari hari-hari ini, kita sudah biasa menahan diri kita. Ya, bersabar dengan kemaksiatan, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup harus berjuang. Hidup harus berkorban.
Apalagi kalau kita bicara bulan Zulhijjah, ya, yang mana di sana ada rangkaian ibadah haji, banyak pembelajaran di sana, di dalamnya banyak hikmah-hikmah yang awalnya itu adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Ya, bagaimana perjuangan seorang Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Siti Hajar, ibunda kita, bercermin kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang mulia yang harus kita menapaki sebagaimana yang mereka tapaki. Kita lihat bagaimana ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam menunggu kelahiran putranya begitu lama. Ya. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kisah tentang bagaimana Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim, bagaimana Allah menguji Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka. Ketika Ismail itu sudah mulai beranjak usia, sudah bisa bekerja, sudah mulai remaja, maka ayahnya yakni Ibrahim datang kepada anaknya dan mengatakan, ya bunayya, ini adalah panggilan sayang, wahai anakku sayang. Menunjukkan apa? Kedekatan antara bapak dengan anak. Sampai panggilan mereka dengan panggilan yang menunjukkan kedekatan. Ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Inni ara fil manami anni adzbahuk. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Ya, ada diskusi antara ini. Kalau kita lihat dari sudut parenting luar biasa. Seorang bapak harus begitu. Ya, tidak boleh alasan sibuk mencari nafkah kerja, tidak ada komunikasi yang baik dengan anaknya. Apalagi hari ini sudah dengan handphonenya. Masing-masing, ibu sendiri di pojok, bapak sendiri di pojok, anak juga di pojok. Masing-masing sibuk dengan handphonenya. Tidak ada lagi interaksi, tidak ada komunikasi antara bapak dengan anak. Lihat bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim dengan kalimat bunaya menunjukkan kedekatan di hari-hari sebelumnya. Ya, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Dan mimpinya para nabi adalah wahyu, adalah perintah. Maka apa yang dikatakan oleh anaknya? Qala ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah wahai bapakku. Bayangkan, ini bukan apa? Bukan sedang jual beli. Ini bukan sedang berbicara hal-hal yang ringan, tapi tentang nyawa. Aku bermimpi menyembelihmu. Kata anaknya, ya abati, wahai bapakku yang tercinta, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sampai kemudian diletakkanlah siapa? Nabi Ismail untuk siap disembelih. Kemudian wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Ini adalah ujian yang besar yang sesungguhnya. Sebelumnya sesungguhnya kau telah membenarkan mimpi itu. Saddaqta ru'ya, sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami menggantinya dengan sembelihan. Dengan sembelihan.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana kesabaran Nabi Ismail dan bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim. Ternyata itu adalah ujian dari Allah dan mereka lulus dari ujian itu. Mereka tidak tahu kalau itu adalah ujian sebenarnya. Tapi selama perintah Allah, kerjakan. Lihat bagaimana Nabi Ismail alaihissalam, dia tidak mengatakan, ya, jangan lakukan wahai ayahku, aku tidak mau mati. Dan dia juga tidak mau mengatakan apa? Dia juga tidak mau mengatakan lakukan wahai ayahku. Ya, tapi dia mengatakan kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Kalimat ini kalau kita garis bawahi dan kita kupas, ya, ini luar biasa. Ini adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Artinya apa? Kalaupun ada yang lebih dahsyat, ya, dari membunuhku, dari menyembelihku, selama itu perintah Allah, maka semuanya kita lakukan, ya, wahai ayahku. Ya, kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala di atas, ya, kepentingan kita. Kita mau seperti ini, kalau Allah mau seperti ini, maka lakukan wahai ayahku. Kita juga belajar dari Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika anak yang dinanti-nanti sudah lahir, masih kecil, ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bawa di sebuah tempat yang tandus, tidak ada air, kering begitu panas, gersang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk pergi ke Syam meninggalkan mereka berdua. Ya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim pergi meninggalkan mereka. Siapa yang tidak sayang kepada anak dalam kondisi seperti ini? Siapa yang tidak sayang kepada istri dalam kondisi seperti ini? Makanan hanya seadanya. Kalau habis stoknya, maka tidak ada lagi yang mereka harapkan. Dia pergi beberapa kali. Siti Hajar mengatakan, apa kau tega meninggalkan kami, wahai Ibrahim? Ya, tapi kemudian Nabi Ibrahim tidak menoleh. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dia harus pergi ke Palestina, dia harus pergi ke Syam. Sampai kemudian Siti Hajar, ya, merasa bahwa ini sepertinya, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, Allahu ya'muruka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am." Iya, betul. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan aku untuk pergi dan meninggalkan kalian di tempat ini. Lihat bagaimana tawakalnya siapa? Ya, kesabaran Siti Hajar dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang perintahkan, maka dalam keadaan sulit sekalipun insya Allah akan ada keajaiban-keajaiban. Maka dia mengatakan apa? Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau ini adalah perintah Allah, sesungguhnya kami tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar. Disitulah kisah air Zam-Zam itu muncul. Ya, sumber kehidupan sampai hari ini sudah menjadi sungai yang tadinya berawal dari mata air. Lihat bagaimana keteguhan, bagaimana kesabaran seorang istri, ya, untuk sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, dia berkorban. Ya, dia berkorban perasaan. Kenapa? Karena dia yakin bukan suaminya yang memberikan rezeki, tapi suaminya adalah pemakan rezeki. Satu-satunya yang memberikan rezeki adalah Allah Ar-Razzaq. Innahu huwar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, sang pemberi rezeki, yang memberikan rezeki kepada manusia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala butuh pengorbanan yang luar biasa. Ya. Orang-orang di luar sana yang tidak beriman, orang-orang kafir, jangan kira mereka juga tidak capek. Mereka juga tidak lelah. Mereka juga tidak stres. Ya. Mereka lah sesungguhnya orang-orang yang capek. Kenapa? Mereka tidak ada harapannya dengan Allah.
sementara kita capek-capek dengan kebaikan, kita punya harapan Allah Subhanahu wa taala. Fa in takunu ta'lamuna fa inna, ya, jika kalian fa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kalian capek, kalian letih, ya, dan sebagainya dalam ibadah, ya, dalam melaksanakan kegiatan dakwah, dalam hadir di majelis ilmu, dalam mendidik keluarga dengan pendidikan Islami. Kalau kalian capek, sesungguhnya orang-orang yang bersantai-santai itu juga capek dengan kesantaian mereka, capek dengan tidur mereka, ya. Tapi bedanya apa? Wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kalian ada yang kalian harapkan dari Allah, sedangkan mereka tidak punya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi, Ustaz? Iya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita membuat planning. Kita menyusun program-program. Bukan hanya program hidup kita yang kita atur dalam urusan-urusan dunia, tapi juga dalam urusan-urusan amal soleh. Harusnya ada catatan-catatan itu. Setiap jam segini saya harus baca Quran. Setiap jam begini, ya, saya harus menuntut ilmu, saya harus belajar. Ya, setiap pekannya saya harus ikut kegiatan rutin tarbiyah, majelis taklim, ya, ikut pelajaran di rosa, ya, dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi sibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, karena tidaklah kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lain. Tidaklah amal soleh yang satu kecuali akan melahirkan amal soleh yang lainnya. Ya, maka kalau hari ini kemudian kenapa kita sering galau, sering gundah gulana, sering seperti tidak ada arah, bahkan kita dengarkan baru-baru ini, ya, banyak terjadi bunuh diri, ya, gantung diri, ya, menghabisi nyawanya karena apa? Bosan dengan kehidupan, seolah-olah tidak ada lagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara masalah yang kecil dia tidak bisa lewati. Karena apa? Karena kekosongan iman dalam hatinya, sehingga dia biarkan apapun yang terjadi, saya harus mengakhiri hidup ini. Padahal ini adalah perkara yang harus dipertanggungjawabkan. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan masalah itu yang bertubi-tubi menghadapi kita, jamaah sekalian. Tapi kita yang tidak pernah mengatur jiwa ini agar bagaimana selalu siap menghadapi setiap, ya, hantaman-hantaman daripada ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Maka pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan bahwa di Parigi ini ada kegiatan-kegiatan dakwah, ya, yang begitu masif, yang dipelopori oleh salah satunya, ya, adalah DPD Wahda Islamiyah Parigi Mutong. Silakan daftarkan diri Anda menjadi orang yang ingin belajar Quran, menjadi akhwat yang ingin bergabung dalam program-program dakwah, mengurus umat, mengurus kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk orang banyak. Agar apa? Agar kemudian dakwah ini bisa tersebar kepada siapapun. Ya, masih banyak orang yang tidak sholat, masih banyak orang yang tidak menutup aurat. Ya. Lalu kemudian kalau kita hanya hidup begitu-begitu saja, biasa-biasa saja, ya, dalam perspektif orang-orang awam, maka apa? Ya, jadinya generasi-generasi yang akan datang. Kalau tidak ada lagi yang mau mengurus dakwah ini, tidak ada lagi yang mau, ya, mengurus majelis-majelis ilmu ini, bagaimana sampai kepada keturunan-keturunan kita, generasi-generasi selanjutnya, dakwah yang mulia ini. Maka dari tempat ini, ya, niatkan, ya, silakan hubungi panitia, hubungi pengurus, ya, pastikan diri Anda untuk bergabung dalam program-program kebaikan, ya, agar islahun nafs itu, ya, memperbaiki diri kita, keadaan diri kita. Mungkin belum bisa baca Quran, ya, mungkin masih selalu melakukan dosa maksiat, ya, itu bisa jadi karena kita berada di lingkungan yang kurang baik, ya. Melalui program kegiatan tablik akbar ini,
ya kita perbanyak amal soleh, dan semoga amal soleh itu terus ya berlanjut dengan kita ikut dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, Allah kumpulkan kita juga nanti di surganya kelak yang penuh dengan kenikmatan bersama para nabinya, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang soleh, dan bersama keluarga yang kita cintai. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan bersama-sama pemaparan materi pertama dari narasumber kita Ustadz Rizal, dan alhamdulillah kesempatan pertama ini ya sudah kita ikuti bersama-sama. Nanti insya Allah ada lagi materi yang kedua yang akan nanti disampaikan secara online ya. Jadi kami berharap kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian untuk bersama-sama juga mengikuti, karena ini pematerinya secara nasional tadi sudah disampaikan oleh MC dan disaksikan oleh juga saudara-saudara kita di seluruh Indonesia ya, di beberapa daerah. Baik, kami kembali ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz sudah membagikan ilmunya kepada kita yang berada di tempat ini. Mungkin untuk kesimpulannya tadi ya sempat kami dengarkan masalah berkorban ya untuk ya surga dan bagi keluarga kita di dunia akhirat itu ya sangat luar biasa ya, bagaimana kita melihat pengorbanan dari keluarga Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dengan ketaatannya kepada Allah, dia tidak lagi berpikir ya bahwasanya ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan pada diri kita, coba Allah Subhanahu wa taala perintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita disuruh untuk menjaga diri dan keluarga dari neraka. Tapi berapa banyak orang tua yang bertanya kepada anaknya, "Enak, ayo salat." Iya, itu satu pelajaran bagi kita. Kita tidak disuruh untuk menyembelih anak kita, tapi disuruh untuk menjaga keluarga kita, anak istri dari neraka. Ya, untuk kita perintahkan, kita ajak dia salat, anak dan keluarga kita. Kemudian juga dari Nabi Ismail, ya seorang nabi yang memiliki ketaatan kepada orang tua yang luar biasa, ya langsung beliau menyambut apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga kesabaran daripada ibunda Siti Hajar yang mana ditinggalkan oleh suaminya berdua di satu tempat yang tandus dan belum ada orang tinggal di dalamnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita dari materi yang kali disampaikan oleh Ustadz kita di materi pertama ini. Baik, saya kira mungkin ini yang bisa kita dengarkan bersama-sama untuk materi pertama, dan selanjutnya kami kembalikan kepada MC untuk memandu acara atau materi berikutnya. Demikian kami ucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.